Tuhan, hari ini kita masih boleh diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk kita beribadah kepada Tuhan di hari Minggu pada tanggal 4 Oktober tahun 2020 ini. Saudara-saudaraku, setelah ibadah ini juga, setelah khotbah ini maksud saya, kita akan menikmati perjamuan kudus bersama-sama. Hari ini firman Tuhan saya ambil di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Judulnya Pertobatan Zakeus. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Kita membaca bergantian firman Tuhan pada hari ini. Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Katakan amin. Amin. Saudara-saudaraku, dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10 ini, kita akan belajar dan melihat, merenungkan satu dialog perjumpaan seorang yang bernama Zakeus. Dia adalah kepala pemungut cukai dan ia seorang yang sangat kaya. Itu Alkitab katakan, saudara-saudaraku. Dan tentu kita tahu bersama, pemungut cukai pada masa waktu lalu, waktu Yesus adalah orang-orang yang dipandang rendah. Artinya karena orang-orang ini suka merampas harta orang, menipu harta orang, ya. Tujuannya untuk memperkaya diri mereka. Saudara-saudaraku, perjumpaan Tuhan Yesus dan Zakeus adalah perjumpaan yang indah, ya. Karena akhir dari cerita ini terjadi peristiwa yang indah dalam hidup Zakeus. Ini luar biasa, saudara-saudara. Saya perhatikan setiap orang yang berjumpa dengan Yesus mengalami hal yang luar biasa, yang indah dalam hidupnya. Saudaraku, pemungut cukai adalah orang-orang yang sangat dibenci orang-orang sebangsanya. Zakeus ini orang yang sangat dibenci, saudaraku. Dibenci. Dia orang berdosa. Seorang pemungut cukai, seorang yang sangat berdosa, yang dibenci orang. Kisah Zakeus ini, saudaraku, kisah yang sangat berbeda dengan orang kaya dalam Lukas 18. Saya pernah khotbahkan Lukas 18 itu, saudaraku, ya. Orang yang tidak bisa meninggalkan kekayaannya. Tapi di cerita Zakeus ini kita akan lihat ada hal yang luar biasa, di mana Zakeus, dia dengan kerelaannya akan melepaskan hartanya untuk orang-orang yang miskin, untuk orang-orang yang pernah ditipunya. Saudara, perhatikan firman Tuhan pada hari ini. Apa yang bisa kita pikirkan? Apa yang kita bisa pelajari dan renungkan dari kisah pertobatan Zakeus ini, saudara-saudaraku? Pagi ini ada 3 hal yang saya akan bagikan kepada kita semua, juga bagi saudara yang melihat video khotbah ini. 3 hal itu kita akan baca di dalam Lukas pasal 19 ini juga, saudara-saudara, dan juga ayat-ayat yang lain nantinya. Hal yang pertama yang perlu kita pikirkan, pelajari dan renungkan dari kisah pertobatan Zakeus ini, kita baca ayat keempat.
Ibu Gembala tolong bacakan Lukas pasal 19 ayat yang keempat, saudara. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudaraku, kalau kita baca mulai dari ayat 3, saya baca dua ayat 3 ya, tadi saya lupa ayat 3 yang saya baca. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudaraku, di dalam ayat ketiga dan ayat keempat ada kata yang aktif di sana, yaitu ia berusaha, maka berlarilah ia. Nah, saudara-saudaraku, yang pertama, saudaraku, apa yang bisa kita pikirkan, pelajari dan renungkan dari kisah pertobatan Zakius ini? Yang pertama, milikilah kerinduan hati untuk berjumpa dan mengalami Tuhan. Yang pertama, milikilah kerinduan hati untuk berjumpa dan mengalami Tuhan. Ini mutlak, saudara. Ini mutlak. Untuk orang yang ingin mengalami pertobatan, pemulihan dan lawatan Tuhan dalam kehidupan dia harus aktif. Ia berusaha, maka berlarilah ia. Saudara, kita lihat sikap Zakius setelah ia mendengar bahwa Yesus akan masuk ke kota Yeriko, maka dia berusaha. Kalau kita baca ayat 3 tadi, saudara-saudaraku, Zakius berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Saudara, kita lihat ada halangan-halangan yang coba mengganggu Zakius. Tetapi kalau orang yang memiliki kerinduan hati untuk berjumpa dan mengalami Tuhan, dia tidak peduli dengan hal begitu, saudaraku. Amin. Saudara buka Matius pasal 6. Kita buka Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Ibu Gembala tolong bacakan Matius pasal 5 maksud saya. Matius pasal 5 ayat 6. Matius pasal 5 ayat 6. Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, Zakius adalah tipe orang yang ternyata lapar dan haus akan kebenaran. Alkitab tulis, khotbah Yesus ini mengatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, saudaraku, kita buka lagi Yohanes 6 ayat 35. Yohanes pasal 6 ayat 35. Buka Yohanes 6 ayat 35. Tolong Ibu Gembala bacakan. Yohanes 6 ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Haleluya, saudaraku. Zakius jiwanya haus dan lapar. Maka dia ingin berjumpa, ingin datang kepada roti hidup dan air hidup itu, yaitu Tuhan Yesus. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Matius 5 ayat 6 dan Yohanes 6 ayat 35 ini, saudara, ini tidak bicara tentang kepemenuhan jasmani, saudaraku, tapi bicara tentang pemenuhan manusia batinia kita, manusia rohani kita, jiwa kita. Itulah sebabnya yang bisa kita pikirkan, yang bisa kita pelajari dan kita renungkan dari kisah pertobatan Zakius adalah yang pertama, milikilah kerinduan hati untuk berjumpa dan mengalami Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara, sekalipun kisah ini kemudian diakhiri dengan pernyataan Zakius,
Tapi bukan berarti orang yang sudah di dalam Tuhan, orang Kristen tidak bisa mengalami hal seperti begini, saudara-saudara. Kenapa? Karena kadang kita merasa sudah jenuh dalam hidup ini. Kita beribadah kepada Tuhan tapi kita tidak mengalami apa-apa. Kenapa? Karena kita beribadah kepada Tuhan hanya sebagai rutinitas, hanya sekedar liturgi. Tapi kalau kita beribadah kepada Dia, karena Dia adalah Allah yang hidup, maka kita percaya apapun boleh terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara. Tetapi percayalah, Yesus adalah roti hidup itu. Alkitab katakan, barang siapa datang kepada Dia, ia tidak akan lapar lagi dan ia tidak akan haus lagi. Haleluya, saudaraku. Artinya apa, saudara? Kita tidak akan mungkin cari pemuasan kebutuhan rohani kita di luar Tuhan. Amin, saudaraku. Miliki kerinduan hati, miliki kehausan seperti begini, saudara-saudaraku. Kita lihat Zakheus, badannya pendek. Alkitab tulis begitu, saudara-saudaraku. Orangnya pendek. Sementara ada banyak orang datang berkerumun. Dia terhalang ingin melihat Yesus. Wow, luar biasa. Saudara, mari. Hari-hari ini adalah hari-hari yang mungkin kita harus lebih banyak dekat kepada Tuhan. Mari kita aktif. Bukan halangan. Apapun kondisi kita, saudara-saudaraku. Kecuali kalau kita sudah terkapar di rumah sakit ya. Tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi kalau Tuhan masih anugerah kita umur, kesehatan, kesempatan, cuaca yang mungkin bagus. Kenapa sih kita enggan untuk beribadah? Kenapa kita malas beribadah? Apakah kita harus tunggu kita sakit dulu? Apakah kita harus tunggu kita punya persoalan dulu? Saudara, milikilah kerinduan hati untuk berjumpa dan mengalami Tuhan. Seperti Zakheus ini, saudara-saudara. Bapak Ibu yang saya kasih dan saya hormati, saya ingin mengetuk pintu hati saudara. Izinkan saya sebagai hamba Tuhan untuk mengetuk pintu hati. Hari ini adalah hari-hari yang harus kita waspadai, saudara-saudaraku. Bukan sekedar COVID-19 ini masih mewabah, pandemi ini masih ada. Tetapi Alkitab sudah jauh-jauh hari sudah terangkan, sudah jelaskan bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Yesus katakan tidak akan terduga kedatangan Dia. Saudara, untuk pandemi COVID ini kita mungkin berjaga-jaga. Kita mengenakan protokol kesehatan. Tapi apakah untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu kapan dan pasti Dia datang, apakah kita berjaga-jaga? Mari saudara-saudaraku, saya ingin mengetuk pintu hati setiap kita semua. Kita saling mengingatkan satu sama lain sebagai saudara seiman. Ya, mari milikilah kerinduan hatimu. Walaupun saat ini engkau ada di mana, engkau mungkin terbatas oleh keadaan dan situasi yang tidak bisa kita berkumpul bersama, saya memaklumi. Tetapi bukan berarti engkau tidak bisa berdoa. Bukan berarti engkau harus putus hubungan dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Tinggalkan cara hidup yang tidak baik. Tinggalkan dosa. Dan nanti itu yang kedua, saudara. Lupakan hal-hal yang bisa membuat engkau jauh dari Tuhan. Kita lihat Zakheus ini. Seharusnya dia ada rasa gengsi ya. Karena dia seorang yang petinggi istilahnya. Ya, orang petinggi. Mungkin zaman sekarang bisa dikatakan sebagai orang punya jabatan penting, Dirjen Pajak, bisa juga Menteri Keuangan. Ya. Tapi dia lepaskan harga diri dia, saudaraku. Dia tidak malu. Sekarang kita bertanya kepada diri kita semua. Siapakah diri kita? Siapakah kita? Orang kayakah kita? Kalau kita bandingkan dengan Lukas 18, mari kita buka sebentar, saudara-saudara. Karena saya pernah khotbahkan ini, Lukas 18, kita buka bersama-sama Lukas 18. Saudara perhatikan. Dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 27, perhatikan, lihat firman Tuhan tentang orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Perhatikan ini, saudaraku. Waktu Tuhan bertanya, waktu dia bertanya kepada Tuhan bagaimana memperoleh hidupnya kekal, Tuhan perintahkan dia untuk menjual harta miliknya untuk dia memperoleh harta di surga. Tetapi ayat 23 berkata, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih
sebab ia sangat kaya. Zakius orang yang kaya. Ini juga orang yang kaya, saudaraku. Tapi dua pribadi manusia ini berbeda. Ayat 24 dalam Lukas pasal 18. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, berbeda sekali dengan Zakius. Mari saudara-saudaraku, kita harus berbeda. Bukan saja kita berbeda dengan orang dunia, tapi kita harus berbeda dalam segala perilaku dan tingkah laku hidup kita yang mengenal dan mau melakukan kehendak Tuhan. Itu yang pertama ya, milikilah kerinduan hati untuk berjumpa dan meyakini Tuhan. Ini mutlak. Yang kedua, saudaraku, apa yang bisa kita pikirkan? Apa yang bisa kita pikirkan, kita pelajari dan kita renungkan dari kisah pertobatan Zakius ini, saudaraku. Kita baca Lukas 19, Ibu Gembala tolong bacakan ayat 6 dan 7. Ayat 5, 6 dan 7 maksud saya. 5, 6 dan 7. Lukas 19 ayat 5, 6 dan 7. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, saudara perhatikan, yang kedua, ini yang tadi saya sudah singgung. Yang kedua, lupakan dosamu dan tidak usah mendengar kata orang tentang dirimu. Tidak usah. Yang negatif maksudnya. Yang kedua, lupakan dosamu dan tidak usah mendengar kata orang tentang dirimu. Cukuplah dengar perkataan orang. Amin, saudaraku. Cukuplah dengar perkataan Tuhan, maksud saya. Cukuplah dengar perkataan Tuhan. Lupakan dosamu dan tidak usah mendengar kata orang tentang dirimu yang negatif. Cukuplah dengar perkataan Tuhan. Saudara, ini penting dan perlu saya sampaikan. Kita pikirkan, kita renungkan, kita pelajari. Kenapa, saudaraku? Ketika Yesus sampai di tempat itu, ada hal yang menarik perhatian dia. Saya percaya Yesus tergerak hatinya melihat seseorang yang berbeda dari segi fisik, dari segi penampilan, cara dia ingin berjumpa dengan Tuhan. Ini menarik perhatian Tuhan Yesus. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, melihat ke atas. Dia melihat ke atas, saudara perhatikan. Jadi saudara, kita harus melupakan dosa kita. Tidak usah mendengar kata orang. Kemudian Yesus berkata, Zakius, kamu harus turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Oh haleluya, saudara-saudaraku. Yang kedua, saudaraku, lupakan dosamu. Tidak usah mendengar lagi kata orang tentang dirimu. Perhatikan perkataan Tuhan saja. Saudara, kata menumpang di sini artinya Yesus ingin mampir, ingin tinggal di rumah Zakius walaupun sesaat. Saudara, apakah engkau tidak merasa bahagia? Apakah engkau tidak merasa bersukacita hatimu kalau Tuhan Yesus berkata kepadamu, aku ingin tinggal di dalam hatimu, aku ingin tinggal dalam hidupmu. Haleluya, saudaraku. Lupakan dosamu. Saudara perhatikan, lihat. Saya meyakini bahwa Tuhan Yesus tahu siapa Zakius ini. Dia tahu sepak terjang Zakius. Dia tahu perbuatan Zakius. Tapi apakah Tuhan mengacukan dia? Tidak, saudaraku. Tuhan peduli kepada Zakius. Saudara, jangan pernah engkau berkata, Tuhan, aku ini sudah kotor, sudah suci. Tetapi engkau tidak mau mengambil sikap untuk datang kepada Tuhan. Mungkin kita dulu adalah orang berdosa. Mungkin hidup kita penuh dengan nista.
Mungkin kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan, kita bisa jatuh lagi saudara. Tetapi saya mau katakan sebagai hamba, engkau harus bangkit. Yesus tetap memberikan kesempatan kepadamu. Tuhan Yesus tetap memberikan kesempatan kepadamu untuk bangkit lagi. Lupakan dosamu, lupakan masa lalumu saudaraku. Kita lihat Paulus pernah berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Aku menatap ke depan, yang lalu adalah sampah. Aku tinggalkan semuanya. Saudara, tadi saya sudah katakan, khotbah ini tidak sekedar buat orang yang belum percaya kepada Tuhan, tetapi untuk kita pun orang percaya yang saat hari ini mengalami kelemahan rohani, kelesuan rohani, kemalasan rohani. Saya ingin mengetuk pintu hati saudara, seperti yang tadi saya katakan. Mari buka hatimu saudara. Tariklah perhatian Tuhan. Kalau engkau tidak mau datang kepada Tuhan, kalau engkau tidak mau berusaha, bagaimana Tuhan mau menarik perhatianmu saudaraku? Zakius menarik perhatian Tuhan. Dia tidak peduli siapa diri dia. Dia lepaskan harga diri dia sebagai orang nomor satu masalah pajak waktu itu ya saudaraku. Dia lepaskan harga dirinya. Dia tidak peduli dia pendek. Saudara, Tuhan tidak pernah lihat kekuranganmu. Tuhan tidak pernah memandang itu. Yang Tuhan lihat adalah isi hatimu dan sikap hatimu untuk mau datang kepada Tuhan. Haleluya saudaraku. Selagi masih ada waktu, saya terus mengingatkan saudara. Selagi masih ada waktu saudara-saudaraku. Tuhan berkata, Zakius segera turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, kalau Tuhan datang mengetuk pintu hatimu, jangan tutup pintu hatimu. Buka pintu hatimu. Tuhan tidak melihat pelanggaran. Tuhan tidak melihat dosamu. Yang Tuhan melihat kerinduan hatimu untuk mau datang kepada Dia, dan engkau mau diubahkan oleh Tuhan. Haleluya saudara-saudaraku. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus. Dalam perjamuan Tuhan kita sering makan tubuh dan darah Tuhan ya, untuk mengingatkan kita bahwa kematian Tuhan Yesus bukan kematian yang biasa-biasa, tapi kematian Tuhan adalah kematian yang luar biasa, kematian yang menyelamatkan saya dan saudara. Jangan sia-siakan keselamatan ini saudara-saudaraku. Waktunya sudah tinggal sedikit lagi ya. Kalau saudara takut dengan pandemi, seharusnya kita juga harus lebih takut kepada Dia yang bisa membawa kita masuk ke dalam pintu neraka. Alkitab mengatakan saudara, yang bisa membawa kita. Hari ini maafkan saya kalau saya berkata kepada saudara, saudara harus bangkit kembali. Milikilah kerinduan hati untuk berjumpa dengan Tuhan. Lupakan dosa. Tidak usah dengar kata orang tentang dirimu. Gak usah. Baca Alkitab, baca firman Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan selagi masih ada waktu dan kesempatan. Jangan sampai hilang sukacitamu saudaraku. Kita lihat Zakius turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Oh luar biasa, luar biasa saudara. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak sekedar mau menumpang di rumah Zakius, tapi Zakius Tuhan ingin tinggal dalam hati dan kehidupan Zakius. Ini harus menginspirasi kita. Ini harus kita renungkan saudara-saudara. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Semua orang Tuhan terima, siapapun dia. Yang ketiga, saudara-saudaraku, yang ketiga, yang terakhir, apa yang bisa kita pikirkan, pelajari dan renungkan dari kisah pertobatan Zakius ini saudara-saudara. Kita baca Lukas pasal 19 ayat 8-10. 1, 2, 3. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham.
sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, yang ketiga dari Lukas pasal 19 ini, yang ketiga apa yang kita bisa pikirkan, kita pelajari dan kita renungkan, sesungguhnya kita tidak pernah akan rugi, saudaraku, kalau mengalami pertobatan. Sesungguhnya kita tidak akan pernah rugi kalau mengalami pertobatan, kalau kita mengalami lawatan Tuhan. Sekalipun ada harga yang harus kita bayar, saudara-saudaraku. Apa harga itu? Seluruh hidup kita, saudara-saudaraku. Kalau dalam cerita Zakius ini, Zakius berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kalau saya sempat baca, saudara-saudaraku, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kata ada sesuatu yang kuperas, dikatakan begini, saudaraku. Dan siapa saja yang pernah saya tipu, nah ini akan saya bayar kembali kepada yang 4 kali lipat. Saudara, ini luar biasa, saudaraku. Ini sungguh luar biasa. Berbeda dengan Lukas 18 tadi tentang orang kaya yang suka masuk kerajaan Allah. Zakius orang yang kaya, ya, hartanya banyak. Sekalipun kalau lihat dari cerita ini, hartanya mungkin didapat dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak halal, saudara-saudara. Terbukti setelah Yesus berkata, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dia tidak peduli, saudara-saudaraku. Orang mau bersungut-sungut, itulah manusia. Saudara lihat manusia. Saya catat di sini ya, saudaraku. Mengapa ya kalau ada orang yang mau bertobat sungguh-sungguh, justru ada yang tidak suka ya. Ini semacam studi kasus, saudara-saudaraku, dalam kisah Zakius. Mereka mungkin mencari kesalahan Yesus. Lihat, dia menumpang di rumah orang berdosa. Zakius sudah pusing itu. Karena yang paling penting dalam hidup Zakius, bahwa Tuhan mau datang kepada dia. Setelah Zakius datang kepada Yesus, Yesus datang kepada Zakius. Luar biasa, saudara-saudara. Amin, saudaraku. Ayo, saudaraku. Kita ini bukan anak kecil lagi. Secara umur kita sudah dewasa. Harusnya manusia rohani kita pun harus semakin hari semakin dewasa. Terus dimatangkan dalam Tuhan. Yang ketiga, sesungguhnya kita tidak akan pernah rugi kalau mengalami pertobatan, sekalipun ada harga yang harus dibayar. Belajar berani melepaskan diri, saudaraku, dari segala milik kita. Kenapa saya bilang begitu? Perhatikan ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudara, luar biasa ya. Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Waduh, bukan kepada Zakius, tapi kepada rumah dikatakan. Artinya apa, saudara-saudara? Kalau hati kita dibukakan untuk Tuhan, hari ini pun Tuhan akan datang dalam hidup kita. Dan hari ini terjadi keselamatan kepada saya dan saudara. Amin, saudaraku. Saudara, Abraham adalah bapa orang percaya, bapa orang beriman. Abraham sudah mengajarkan kepada kita semua. Dia berani melepaskan diri dari segala miliknya. Dia tinggalkan Ur Kasdim. Dia orang yang kaya pada masa waktu itu, saudara-saudaraku. Tapi Tuhan perintahkan untuk dia pergi ke negeri, ke tempat yang dia akan tuju. Banyak halangan, banyak rintangan, banyak peristiwa yang dialami oleh Abraham. Saudara tahu dalam kitab Kejadian, bukan? Kalau dia mau, dia bisa berkata kepada Tuhan, cukuplah Tuhan, aku cukup, saya tinggal di sini. Saudara, kita tidak boleh merasa sudah hebat sendiri, sudah nyaman sendiri. Mungkin ada hal yang perlu harus kita bereskan dalam hidup kita. Maka itu saya katakan, yang ketiga, kita harus belajar berani melepaskan diri kita dari segala milik kita. Lepaskan kebencian saudara, lepaskan gengsi dan harga dirimu seperti Zakius, lepaskan kesombonganmu,
lepaskan keangkuhanmu, lepaskan dendammu, saudara-saudaraku. Nah, Tuhan berkata, anak Abraham. Abraham berani melepaskan karena Abraham berjiwa musafir, berpindah-pindah. Saudara, dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan milik kita. Suatu hari kelak kita akan pergi menghadap tahta pengadilan Kristus. Persiapkan dirimu dengan sungguh-sungguh. Di awal saya sudah katakan, di waktu-waktu yang selalu saya akan ingatkan kepada kita semua, waktunya tinggal sesaat lagi. Dia datang seperti pencuri, saudara-saudaraku. Puji Tuhan kalau engkau masih jadi orang Kristen. Tapi kita tidak harus bangga jadi orang Kristen. Kita harus bangga waktu kita mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Tuhan. Banyak sekarang orang Kristen yang sudah lupakan Tuhan. KTP-nya sih masih Kristen, di lehernya masih pakai kalung salib, saudaraku. Mulutnya masih bisa sebut haleluya, puji Tuhan, shalom. Tapi kehidupan dia jauh dari Tuhan. Saya tidak bermaksud untuk menghakimi siapapun, tetapi mari kita mengecek diri kita masing-masing. Sudahkah kita punya kerinduan hati untuk berjumpa dan mengalami Tuhan? Sudahkah kita melupakan dosa kita? Sudahkah kita tidak mau lagi dengar kata orang, dan kita cuma mendengar kata Tuhan Yesus tentang diri kita? Karena Dia yang lebih kenal saya dan saudara. Ayo saudaraku, kita berani bayar harganya. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Zakheus bilang, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Mungkin dia jadi miskin, saudara. Ikut Tuhan seperti begitu, saudara. Pertaruhannya berat. Yang tadi saya bilang ada harga yang harus dibayar. Tapi kita lihat, tidak ada hal yang lebih menggembirakan dalam hidup ini seperti kisah Zakheus ini. Sukacitanya lebih besar. Dan Tuhan berkata, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan hilang. Dalam Lukas 15 ada ayat firman Tuhan yang berkata, satu orang diselamatkan, maka surga berkembang, malaikat surga bersukacita. Saudara, selagi masih ada waktu, kita belajar, kita renungkan pertobatan Zakheus ini. Mari kita bertobat hari ini, saudara-saudara. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih yang besar, kasih yang terindah dalam hidup saya dan saudara. Pada suatu hari kelak kita akan menutup mata, kita tidak membawa apa-apa. Yesuslah segala-galanya buat saya dan saudara. Selain Dia, tidak ada lagi yang kuingini di bumi. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Tuhan menolong saya dan saudara. Amin.